Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Riset Operasi Fakultas Ekonomi Manajemen Angkatan 2018. Saat ini kami akan memaparkan materi mengenai Digitalizing Supply Chains. Oke, untuk selengkapnya simak video ini sampai habis ya. Tren teknologi semakin maju di era sekarang ini. Berbagai bisnis mengadopsi tren-tren teknologi untuk mendapatkan keuntungan dan peningkatan bisnis. Salah satu fungsi bisnis utama yang diuntungkan dari penerapan berbagai teknologi adalah manajemen rantai pasokan digital. Rantai pasokan digital ini didefinisikan sebagai proses cerdas yang memanfaatkan solusi inovatif dengan sarana teknologi yang muncul untuk menghasilkan bentuk pendapatan dan nilai bisnis baru bagi organisasi. Konsepnya secara langsung terkait dengan konsep industri 4.0 yang mengacu pada transformasi bisnis melalui pengenalan digitalisasi dan internet dengan mengadopsi aplikasi teknologi yang mengarah pada peningkatan revolusioner dalam desain dan proses manufaktur, operasi dan layanan produk, dan sistem manufaktur. Digitalisasi rantai pasokan ini memberikan solusi yang hemat biaya dan menciptakan dalam rantai nilai bagi banyak pelaku di ekosistem, termasuk perusahaan pemasok, karyawan, dan pelanggan mereka. Line operation. Line operation adalah konsep yang banyak digunakan yang bertujuan mengurangi produksi yang tidak perlu atau limbah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas barang-barang manufaktur sesuai dengan apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Operasi Lion berusaha untuk menerapkan pabrikasi aliran berkesinambungan yang bergantung pada penerapan pendekatan tarikan untuk secara jelas mengidentifikasi nilai dan perspektif pelanggan dan menghilangkan semua jenis limbah pabrikan. Digitalisasi rantai pasokan melalui penggunaan aplikasi teknologi yang berbeda kemungkinan akan berdampak pada penerapan praktek Lion. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak industri pada rantai pasokan. Dalam studi ini, kami bertujuan untuk mengintegrasikan lingkup 5 praktik operasi Lion dan digitalisasi rantai pasokan untuk mengeksplorasi dampak potensial dari rantai pasokan digital pada penerapan praktek operasi Lion. Pertanyaannya ada 3, yaitu bagaimana tingkat pengaruh beberapa tren teknologi terhadap kinerja dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua, bagaimana digitalisasi rantai pasokan memengaruhi praktek operasi Lion. Dan yang ketiga, apa manfaat bisnis utama dari mendigitalkan rantai pasokan. Teknologi utama memperkuat rantai pasokan digital. Ada beberapa, yaitu pencetakan, yang kedua internet, yang ketiga media sosial, yang keempat media teknologi, yang kelima data, yang keenam awan komputasi, dan yang ketujuh analisis prediktif. Mengenai praktik operasi Lean. Lean manufacturing adalah konsep yang digunakan oleh manajemen untuk membuat organisasi lebih kompetitif dengan menciptakan nilai dan menghilangkan segala inefisiensi dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan mengurangi biaya. Praktik operasi Lean terpilih yang kedua adalah manajemen visual atau VM. Ini adalah salah satu praktik manajemen Lean penting yang digunakan perusahaan untuk membantu upaya CCI. VM adalah alat Lean yang memungkinkan pemantauan status aktual terhadap standar. Praktik operasi Lean yang dieksplorasi ketiga adalah TPM atau Total Productive Maintenance atau pemeliharaan produktif total. Ini adalah sistem lengkap yang digunakan untuk memelihara peralatan untuk mencapai lingkungan produksi yang optimal, bebas dari cacat, downtime, dan penghentian atau kecelakaan. TPM dianggap sebagai salah satu praktik Lean utama, dan ini merupakan pendekatan pengurangan limbah untuk menstabilkan pemanfaatan peralatan. TPM dapat membantu memecahkan masalah
masalah biaya, teknologi, dan lingkungan kerja. TPM mengoptimalkan efektivitas peralatan, menghilangkan kerusakan, dan mempromosikan pemeliharaan otonom melalui kegiatan sehari-hari yang melibatkan total tenaga kerja. Praktik operasi LEAN keempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan ini adalah strategi operasi LEAN yang mencakup serangkaian langkah untuk terus mengembangkan dan memelihara proses kerja melalui pelatihan karyawan regular, metode kerja yang inovatif, deteksi cepat, dan koreksi kesalahan. Praktik operasi LEAN terpilih kelima yang dipilih dalam penelitian ini adalah automation atau kegagalan pencegahan, dan pokayoke atau pembuatan kesalahan. Praktik-praktik ini adalah dua aliran penting alat operasi, di mana otonomi adalah sistem otomatis atau manual yang dirancang untuk menghentikan operasi produksi setiap kali kondisi abnormal atau cacat muncul. Sedang pokayoke adalah alat LEAN yang memungkinkan untuk mengembangkan mekanisme sederhana yang harus mencegah terjadinya kesalahan atau cacat selama pelaksanaan proses. Pokayoke telah banyak digunakan untuk mengurangi produk yang cacat, dan efektivitas peralatan secara keseluruhan digunakan sebagai standar produktivitas. Konseptual penelitian kerangka. Teknologi tren adopsi dalam bisnis yang membahas tentang digitalisasi rantai, HO, operasi LEAN yang mencakup H1, H2, H3, H4, H5, dan peningkatan rantai pasokan dan kinerja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metodologi dan apa saja bagian-bagian yang ada dalam metodologi ini. Yang pertama adalah pengembangan instrumen. Dalam pengembangan instrumen ini menunjukkan bahwa survei eksplorasi dapat digunakan untuk membangun pemahaman tentang keberadaan pola perilaku organisasi dan kelompok dari data numerik dengan mengumpulkan dan menganalisis pendapat, pengalaman, dan nilai-nilai peserta penelitian. Dan oleh karena itu, survei online digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini dan menangkap persepsi akademisi dan profesional industri tentang dampak potensial yang dieksplorasi dari digitalisasi rantai pasok ini. Dan kemudian ada pengumpulan sampel dan data. Nah, dalam pengumpulan sampel dan data ini, proses pengumpulan data primer dilakukan selama beberapa bulan, dan kemudian itu menggunakan survei berbasis web yang dikembangkan di Google Worms. Nah, dua sumber potensial data primer untuk studi penelitian ini diidentifikasi. Yang pertama itu akademisi yang berspesialisasi dalam bidang dan terkait dengan digitalisasi rantai pasokan dan operasi LEAN. Dan yang kedua adalah profesional industri yang memiliki keterlibatan langsung dengan digitalisasi aspek dan implementasi rantai pasok. Dan kemudian dalam metodologi ini, di situ juga ditampilkan ada profil peserta yang melakukan penelitian ini, dan kemudian bagian keempatnya itu ada metode analisis data. Nah, dalam metode analisis data ini, paket statistik IBM untuk ilmu sosial versi 24 digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Dan kemudian untuk part-part metodologi ini, kemudian ada keandalan dan validitas instrumen penelitian, dan yang keenam ada analisis metode umum dan non-respon, dan yang terakhir dari bagian metodologi ini adalah metode pengujian hipotesis. Oke, yang selanjutnya rantai pasokan terdigital memungkinkan teknologi konstruksi yang digunakan untuk menguji tingkat pengaruh 7 tren teknologi pada kinerja dan manajemen rantai pasokan, termasuk teknologi seluler, misalnya RFID, GPS, dan teknologi nirkabel lainnya, data besar, analisis prediktif, internet untuk segala, komputasi awal, media sosial internal, dan 3D mencetak. Selanjutnya dampak potensial dari digitalisasi rantai pasokan. Yang pertama, tepat waktu, 2 manajemen visual, 3 total pemeliharaan produktif, 4 terus mengalami peningkatan, 5 otonomi. Jadi dari materi yang kita paparkan tadi, kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, apa tingkat pengaruh beberapa tren teknologi terhadap kinerja dan manajemen rantai pasokan? Tren teknologi yang diperiksa dianggap sangat berpengaruh pada kinerja dan manajemen rantai pasokan. Hanya adalah beberapa banyak lagi
teknologi baru yang akan muncul dalam 10 tahun dari sekarang, dan apa yang dapat atau harus dilakukan untuk siap menghadapi gangguan lebih lanjut dalam cara rantai pasokan saat ini dikelola. Yang kedua, bagaimana digitalisasi rantai pasokan mempengaruhi praktik operasi LAN. Semua 5 dampak nilai potensial yang diperiksa dalam konstruksi ini memiliki nilai rata-rata keseluruhan di atas 4.0, dan ini setara dengan opsi sangat subur pada tingkat 5 titik perjanjian yang digunakan skala Likert. Akhirnya pendekatan automation dan Poka-yoke dianggap paling tidak terkena dampak dengan mendigitalkan rantai pasokan dengan hanya satu meneliti dampak potensial di bawah konstruksi ini yang menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan di atas 4.0. 3. Apa manfaat bisnis utama dari mendigitalkan rantai pasokan? Digitalisasi rantai pasokan diharapkan dapat meningkatkan rantai pasokan dan kinerja bisnis secara keseluruhan melalui visualisasi dan penelusuran yang lebih baik, proses yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan, manajemen dan kontrol inventaris yang baik, identifikasi kesalahan dan yang akurat dan prediksi perawatan yang lebih baik, partisipasi pemasok atau pelanggan yang lebih baik, dan rekomendasian bahwa bisnis menilai lingkungan bisnis mereka, jaringan rantai nilai untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Yang mendigitalkan rantai pasokan akan membantu meningkatkan area bisnis yang kinerjanya rendah. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga menambah wawasan bagi teman-teman di rumah aja. Dan thanks for watching.